Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas laptop gaming yang kalau misalkan kalian ada budgetnya, mending gas aja. Karena laptop yang satu ini udah kasih komponen yang istilahnya spesifikasi rata kanan di dalamnya. Dan perkenalkan ini adalah Lenovo Legion 7. Kalau secara desain, Lenovo Legion 7 ini membosankan lah ya buat saya, tapi karena saya tiap hari udah sering lihat laptop Lenovo Legion, sering review laptop Lenovo juga, dan dari tahun ke tahun Lenovo ya form factornya seperti ini. Belum ada perubahan signifikan yang bikin desainnya itu terlihat beda banget. Karena memang mereka mengusung tagline stylish on the outside, savage on the inside. Jadi desainnya itu nggak kayak laptop gaming, dia lebih kayak ke laptop bisnis. Seperti Lenovo Yoga lah, cuman bedanya Legion ini lebih gede dengan tulisan Legion di pojok bagian belakang punggungnya. Cuman kalau misalkan kita mau ngagetin teman sebelah kita pakai laptop ini, gampang aja. Caranya kita tinggal buka aja software iQ Corsair namanya, dan langsung aja kita pilih menu yang instant lighting dan bam, wih. Langsung desainnya itu terlihat laptop gaming banget. Bahkan meja yang bukan meja gaming jadi terlihat meja gaming karena refleksi pantulan cahayanya. Karena nggak cuma keyboardnya aja yang nyala, tapi bagian exhaust belakang, samping, dan area depannya juga nyala. Dan yang menarik, RGB-nya ini bisa kita custom sesuai dengan keinginan kita, bukan 4 zona untuk RGB tombolnya aja, tapi per key tombolnya bisa kita custom RGB-nya juga. Dan per titik ambience light yang ada di bagian samping, depan, dan juga exhaust-nya ini juga bisa kita custom di software iQ-nya itu per titik, bukan per area. Jadi kalian bisa nyalain sesuai dengan tingkat kreativitas kalian. Terus Lenovo Legion 7 ini juga punya fitur menarik yang mungkin beberapa dari kalian belum tahu, yang namanya adalah Tobii Horizon. Jadi kalau misalkan kita memainkan game yang support software Tobii Horizon juga, kita bisa menggunakan kayak istilahnya gyroscope kalau di HP, atau istilahnya head tracking atau VR gitulah. Kemarin sempat kita coba di game The Forest dan surprisingly dia lumayan responsif. Kalau kepala kita gerak, dia ikut gerak. Rahasianya dia terletak di sensor IR kamera yang ada di notch frame bagian atas Lenovo Legion 7 ini. Ya memang sekarang masih terbatas di game-game tertentu aja, tapi pasti ke depan bakalan banyak game yang support dengan Tobii Horizon dan fitur ini bisa lebih kepake lagi. Sebenarnya masih banyak hidden fitur dari Lenovo Legion 7 ini, tapi sekarang kita bahas untuk spesifikasinya dulu ya. Tadi saya bilang kalau Lenovo Legion 7 ini udah kasih kita komponen rata kanan, komponen dewa. Karena pertama untuk prosesornya dia pakai Ryzen 9 5900 HX. Prosesor teratas nomor 2 di kelas mobile desktop setelah Ryzen 9 5980 HX. Jadi dia punya 8 core 16 thread dengan 16 MB L3 case dan bisa sampai 4,6 GHz. Untuk grafik cardnya dia pakai RTX 3080 laptop GPU GDDR6 dengan maksimum TGP-nya 165 watt bukan 80 watt. Jadi ini adalah versi yang full power. Fitur-fitur Nvidia terbaru seperti resizable bar dan Dynamic Boost 2.0 juga udah support di laptop ini. Lanjut ke memori RAM. Untuk RAM dia nggak pakai yang namanya RAM 16 GB, tapi kapasitasnya langsung secara default dikasih 32 GB DDR4 dual channel dengan speed 3200 MHz. Cuman kalau misalkan kalian mau upgrade bebas ya, karena nggak ada slot yang on board. Jadi kalau misalkan kalian mau upgrade ke 64 atau 128 GB bisa. Lanjut untuk storage. Untuk storage-nya Lenovo Legion 7 ini SSD NVMe yang kapasitasnya 2 TB. Gila gak ya? Biasanya brand lain itu kayak ngirit-ngirit, RAM-nya kasih 16 deh, atau RAM-nya kasih 32 tapi SSD-nya 1 TB gitu. Ngirit-ngirit biar harganya murah. Tapi Lenovo enggak, dia totalitas. Apa yang bisa masuk kasih aja. Emang sayangnya prosesornya masih support PCIe Gen 3. Kalau misalkan udah support PCIe Gen 4, saya yakin Lenovo juga bakalan kasih SSD Gen 4. Jadi karena masih Gen 3, jadi speednya ada di kisaran 3000-an Mbps. Dan kalau kalian ngerasa SSD 2 TB-nya ini masih kurang, Lenovo juga masih kasih satu slot M.2 NVMe Gen 3 lagi buat kalian upgrade storage. Dan kalau kalian lihat di semua SSD-nya ini juga dikasih heatsink loh ya sama Lenovo. Jadi SSD yang kalian upgrade nanti juga udah dibikirin sama Lenovo biar nggak overheat. Kalau kita ngomongin bagian dalamnya, bagian yang bakalan jarang banget kita lihat, kecuali pas maintenance dan upgrade aja, bagian dalamnya ini kelihatan rapi dan kelihatan dikerjakan serius banget. Di masing-masing bagiannya udah dikasih Cooper dan juga thermal block. Fan-nya juga masih dikasih aksen logo Legion yang sekali lagi untuk bagian
yang bakalan jarang kita lihat terlihat serius. Untuk sistem coolingnya ini dinamakan Lenovo dengan CoolFront 3.0 yang secara look menurut saya sekali lagi dia kayak dikerjakan secara serius gitu. Tapi apakah secara performanya juga serius juga, langsung aja kita tes. Pertama seperti biasa kita coba di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan. Jadi Lenovo Vintage-nya ada di mode performance dan laptopnya kondisi dicas. Dan hasilnya di running pertamanya mendapatkan skor 2022. Skor tertingginya ada di running kedua dengan skor 2157 dan sisanya kalian bisa baca di sini. Ya standarnya 8 core 16 thread. Tapi yang menarik di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan ini untuk suhu maksimum temperaturnya ada di bawah 90 derajat Celcius. Padahal biasanya laptop gaming itu pasti di atas 90 derajat Celcius. Jadi Legion CoolFront 3.0-nya memang benar-benar dingin. Lanjut ke skenario kedua, di Lenovo Vintage-nya ada di balance dan laptopnya kondisi tidak dicas. Memang terjadi penurunan performa tapi masih kenceng loh nih ya. Dengan skor pertamanya itu 1712 dan skor terendahnya ada di running ke-6 dengan skor 1523. Dan untuk suhu temperaturnya di skenario kedua ini malah lebih dingin dengan suhu di bawah 70 derajat Celcius. Lanjut ke tes editing, seperti biasa kita coba di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita coba pakai. Dan hasilnya untuk ekspor 4K dia mampu merender dengan durasi yang kenceng banget, hanya dalam waktu 1 menit 23 detik. Lanjut ke Blender dengan template BMB dan hasilnya untuk CPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu 3 menit 21 detik. Dan untuk suhunya ketika render ini juga di bawah 90 derajat Celcius, dingin juga. Dan kalau untuk GPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu 5 menit 44 detik. Lanjut ke tes 3D Mark, pertama kita coba dengan driver Firestrak dan Lenovo Legion 7 mampu mendapatkan skor 23.434 dan di Time Spy mendapatkan skor 11.486. Untuk Time Spy Stress Test dia juga lolos dengan skor yang lumayan tinggi, 98,1%. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba di game Valorant dengan resolusi bawaannya Legion 7 yaitu 2560x1600 atau QXD. Dan hasilnya dia mendapatkan average FPS sekitar 170 dan untuk maksimum FPS-nya kadang bisa tembus sampai 200 FPS. Sekarang kita coba langsung aja ke game AAA. Pertama kita coba di game Assassin's Valhalla dengan resolusi QXD juga, grafiknya ada di Ultra. Dan untuk average FPS-nya ada di kisaran 70. Lanjut ke Watch Dogs Legion dengan settingan yang sama juga, grafiknya ultra, resolusi QXD, untuk average FPS-nya sekitar 60 FPS. Dan di Cyberpunk grafik ultra juga, resolusi QXD juga, dia mendapatkan average FPS sekitar 88. Di GTA 5 walaupun ini bukan game yang berat, sekarang cuman karena banyak yang request jadi gak apa-apa lah ya kita coba masukin. Dan GTA 5 ini dia mendapatkan average FPS sekitar 150-an. Terus yang saya suka lagi dari Lenovo Legion 7 ini ada banyak detail kecil yang bisa membantu kita menggunakan laptop ini biar lebih praktis. Contohnya kalau kita tekan tombol Fn aja akan nyala tombol mana aja yang bisa dikombo dengan shortcut Fn. Seperti Fn plus Q yang bisa langsung kasih pilihan kita profile skenario tanpa harus masuk ke Lenovo Vintage. Jadi ada pilihan quiet, balance, dan performance. Dan ketika ganti-ganti mode ini, lampu indikator di tombol powernya juga ganti sesuai dengan mode profilnya. Terus ada Fn plus R yang bisa kita gunakan untuk ganti mode refresh rate dari 60 ke 165 Hz. Oh ya, ngomongin 165 Hz, untuk layarnya ini dia memiliki refresh rate ya 165 Hz dengan dimensi layarnya ini 16 inch, aspek rasionya 16:10. Panelnya IPS, tingkat sRGB-nya ada di 100%, brightness nits-nya ada di 500, dia udah support Nvidia dan juga FreeSync, Dolby Vision, XDR 400. Jadi istilahnya kayak semua kebutuhan kalian itu bisa menggunakan laptop ini. Entah kebutuhan kalian itu entertainment, gaming, ataupun editing. Dia juga punya X-Ray Pattern software untuk memilih color profile, jadi nggak hanya dari sisi hardware-nya aja yang bagus layarnya, dari sisi software juga diperhatikan. Detail kecil lain ada di bagian port. Karena Lenovo Legion 7 ini portnya dominan ada di belakang. Nggak mungkin ya kalau misalkan kita mau masukin port, kita harus angkat dulu laptopnya, terus kita intip port-portnya, ini kan ribet. Jadi di bagian belakangnya ini udah dikasih indikator icon untuk portnya. Dan dia juga ada lampunya. Jadi kalau misalkan kita di kondisi ruangan yang gelap, tinggal colokan aja. Gambarnya ini tinggal colok tanpa harus angkat-angkat laptopnya. Dan kalau untuk portnya di bagian belakang dia ada input LAN, USB-C, 3 buah USB Type A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1. Di bagian kanan ada tombol E shutter untuk matiin kamera, ada USB-C lagi. Terus di sebelah kiri ada USB 3.2 Gen 2 dan audio jack combo. Terus kalau untuk konektivitas wirelessnya dia udah pakai Bluetooth versi 5.1. Untuk WiFi dia juga udah pakai Wi-Fi 6 dengan killer Wi-Fi AX1650. Jadi kayak semua bagiannya itu udah dibikirin gitu sama Lenovo. Yang sayangnya ada satu bagian yang menurut saya masih kurang, yaitu
webcam. Entah kenapa webcamnya nggak dikasih 1080p. Jadi dia masih 720p 30 fps yang kualitasnya ya walaupun dia laptop gaming yang harganya lumayan pricey, tapi untuk kualitas webcamnya ya standar. Kekurangan lain adalah dari segi bobot dan juga dimensi. Dia lumayan berat ya. Jadi bobotnya ini sekitar 2,35 cm dan bobotnya 2,5 kg. Lumayan berat untuk kelas laptop gamingnya Lenovo. Tapi kalau kita lihat spesifikasinya tadi yang full power banget dengan bobot segini sebenarnya nggak terlalu berat. Tapi kalau kita bawa sehari-hari berat. Paham kan ya maksudnya ya? Terus untuk chargernya yang 300 watt ini juga gede. Jadi kalau misalkan kalian bawa laptop plus charger, ya lumayan lah ya. Apalagi menurut saya adapternya itu harus kalian bawa terus. Karena walaupun secara kapasitas baterainya ini lumayan besar, 80 watt hour, tapi karena dia haus akan power untuk Ryzen 9 dan juga RTX-nya, jadi baterainya lumayan boros. Dan saya lihat di channel YouTube-nya Jaroteh untuk unit yang beliau review, baterainya ketika software iQ-nya jalan, baterainya cepat habis. Dan untuk unit yang kita review ini ternyata sama ya. Jadi kalau misalkan software iQ-nya jalan, baterainya wah gila, lumayan boros. Walaupun kita udah pakai fitur hybrid di Lenovo Vintage, dimana dengan fitur hybrid ini kita bisa switching dari IGP atau Integrated Graphic Card ke Discrete Graphic Card. Jadi dia kayak ditentukan mana yang bakalan dipakai biar baterainya lebih hemat. Tapi tetap dengan software iQ jalan ini baterainya lebih boros. Dengan user skenario di Lenovo Vintage-nya itu balance, pakai Wi-Fi, YouTube 1080p, Wi-Fi on, brightness-nya 50%, dia bisa tahan sekitar 3 jam 10 menit aja. Kalau iQ-nya disable, dia bisa tahan sekitar 5 jam dengan konfigurasi settingan yang sama. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo Legion 7 kali ini. Untuk harganya, coba kalian tebak dengan spesifikasi yang saya sebutkan tadi, fiturnya tadi. Coba kalian tebak berapa harga dari Lenovo Legion 7 Ryzen 9 RTX 3080 165 wattnya ini. Harganya sekitar 40 jutaan. Harga yang fantastis untuk sebuah laptop yang menurut saya juga fantastis. Cuman kalau kalian merasa harganya ini terlalu over, Lenovo Legion 7 ini juga punya SKU lain yang harganya lebih murah. Ada yang pakai RTX 3060 dengan harga sekitar 30 jutaan dan RTX 3070 juga. Untuk informasi lengkap SKU dan link pembelian nanti akan saya update di kolom deskripsi. Dan dengan harga ini seperti biasa Lenovo juga udah kasih Windows 11 dan Office 2021 pre-install. Terus juga ada ADP untuk Legion ini. ADP atau Accidental Damage Protection-nya selama 3 tahun. Terus juga masih ada Premium Care. Tapi dengan harga ini menurut saya Lenovo Legion 7 ini masih worth to buy lah ya. Kalau misalkan kalian ada budgetnya, sekali lagi menurut saya gas aja. Karena memang saya lihat di marketplace juga gak banyak yang jual. Karena memang kayaknya stoknya limit. Dia berani kasih spek rata kanan tanpa ada komponen yang dikurang-kurangi biar lebih murah. Dan kalau kalian cek dengan spesifikasi yang sama di brand lain, Lenovo ini harganya masih sangat-sangat bersaing. Kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah di optimalisasi software iQ-nya yang entah kenapa kok pakai iQ Corsair. Kenapa nggak dimasukin ke Lenovo Vintage? Mungkin ke depan Lenovo bisa mengakali itu biar bisa lebih terintegrasi. Jadi baterainya bisa lebih awet kalau pakai Lenovo Vintage. Ya itu masalah optimalisasi aja. Dan kekurangan lain sih ya webcam 720p dan dimensi bobot yang lumayan besar. Tapi selain itu menurut saya ini adalah laptop yang itu tadi ya. Kalau misalkan kalian ada budgetnya dan memang cari laptop yang spek Dewa Zeus di Olympus, menurut saya gas aja. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.